Oke, selamat siang teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau mendiskusikan implementasi nilai berakhlak, khususnya kompeten dan juga harmonis dalam menghadapi aspirasi masyarakat Taman Nasional Tesonilo yang menolak relokasi mandiri. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 Juni tahun 2025 saat ribuan warga dari lingkar Taman Nasional Tesonilo berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Riau menolak relokasi mandiri akibat tenggat hingga 22 Agustus 2025. Sementara solusi yang jelasnya itu belum ada. Gimana menurut teman-teman? Menurut saya, kita sebagai ASN itu harus memiliki kompetensi dalam memahami regulasi sih. Regulasi terkait konservasi, hak masyarakat terdampak, dan prosedur relokasinya. Nah, warga menyatakan bahwa mereka telah bermukim dan berladang sawit sejak sebelum TNTN ditetapkan. Nah, makanya itu kita harus tahu nih dasar penilaian kebijakan kita kan. Nah, kompeten juga berarti menyiapkan kan data terkait yang pertama adanya tata guna lahan, status kepemilikan, ataupun kronologis histori secara akurat agar kebijakan berpihak kepada masyarakat yang berhak. Kalau bicara perencanaan teknis, kita perlu siapin alternatif lahan cadangan, kompensasi yang jelas, dan dukungan ekonomi serta relokasi kalau emang nggak bisa dihindari ya. Tapi sekarang pendataannya aja belum kelar. Jadi wajar kalau tenggang relokasi 22 Agustus diminta mundur dulu. Ini nunjukin kalau kemampuan kita benar-benar diuji dari seberapa tepat data yang kita punya dan seberapa layak solusi yang kita kasih. Kalau dari berita tadi sih ada sisi saling toleransi sih, yaitu jalannya demonstrasi berlangsung aman. Semua warganya menyampaikan aspirasi dengan tertib. Pemerintah juga membangun dialog yang inklusif sama empatik melalui pertemuan antara warga, gubernur, kapolda, sama bupati. Kemungkinan sebagai ASN atau RBPN juga nantinya bisa menjadi fasilitator dialog antar warga dengan mendengarkan keresahan serta menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mendengar, tapi juga memahami dan melindungi. Setahuku secara hukum TNTN kan kawasan konservasi, tapi itu nggak bisa abai kalau warga di sana itu bagian masyarakat yang udah lama ada di sana. Jadi kalau dari nilai harmonis berarti kita harus bisa nemuin jalan tengah. Jadi harusnya bisa melindungi konservasi sekaligus mempertimbangkan hak historis masyarakat yang di sana, kayak skema legalisasi atau kompensasi yang adil. Terus pendekatannya juga secara hukum tapi tetap manusiawi dan berkeadilan sosial. Oke. Terima kasih teman-teman semua pada bagus-bagus banget sih. Eh, jadi aku coba rangkum ya untuk diskusi kita kali ini. Jadi untuk nilai kompeten itu kita memastikan kebijakan pertanahan didasari dengan data yang akurat, regulasi yang tepat, dan juga solusi yang praktis pastinya. Nah untuk nilai harmonisnya itu kita bisa menjalin dialog empatik dan inklusif, menghargai hak masyarakat, serta menyeimbangkan kepentingan konservasi dari para warga. Jadi nilai berakhlak itu bukan cuma sekadar slogan ya teman-teman, tetapi kompas moral dan profesional kita sebagai ASN, khususnya Kementerian ATR BPN. Jadi mari kita wujudkan dalam setiap tindakan yang nyata. Terima kasih teman-teman semua. Oke, terima Oke, kasih. makasih Mbak Elvara Yolanda. Sama-sama Mas Fadli. Gimana?